Salam hangat untuk Anda semua. Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Siap ya kita, menyelami materi lagi. Siap dong, seneng bisa diskusi lagi nih. Kayaknya kali ini kita punya bab yang spesifik banget ya buat dibahas. Betul sekali. Sumber kita kali ini dari buku Phil M. Jones, judulnya Exactly What to Say. Nah, kita bakal fokus banget ke bab 23. Judulnya ini loh, agak bikin penasaran. Sekedar ingin tahu, atau Just Out of Curiosity kalau versi aslinya. Judulnya simple ya, tapi isinya, wah ini kena banget ke situasi yang saya yakin banyak dari kita pernah alami. Apalagi kalau lagi coba, ya meyakinkan orang lain gitu. Pasti kebayangkan situasinya. Itu loh, pas kita udah capek-capek jelasin, kasih solusi, terus ujung-ujungnya dijawab, saya perlu waktu untuk berpikir, pernah ngalamin. Rasanya gimana gitu ya? Aduh, iya, kalimat sakti itu. Kedengerannya sih sopan, tapi seringnya jadi kayak tembok gitu ya, buntu. Nggak jelas maunya apa, terus prosesnya jadi gantung aja. Si penulis buku ini malah punya pandangan yang lumayan keras soal ini. Nah, itu dia. Itu yang bikin saya dari awal tertarik. Penulisnya bilang, respons itu sering bikin frustrasi. Coba deh kita bayangin lagi skenarionya, persis kayak di buku. Anda udah luangin waktu, mungkin nggak sebentar ya, dengerin kebutuhan prospek, gali-gali masalahnya, terus Anda siapin rekomendasi yang paling pas menurut Anda. Proses yang butuh effort ya, perlu empati, analisis, komunikasi juga. Udah merasa, wah ini saya kasih solusi bagus nih. Persis. Pas disampaikan, jawabannya cuma, oke, makasih infonya, saya pikirkan dulu ya. Di buku ini penulisnya sampai bilang, itu rasanya nggak adil. Mungkin kedengaran lebay dikit ya, tapi saya kok bisa relate gitu loh sama perasaannya. Udah usaha, jawabannya ngambang. Ya kurang enak aja rasanya. Dan yang menarik nih, penulisnya nekenin banget berdasarkan pengalamannya ya. Kalimat saya perlu waktu berpikir itu jarang banget artinya si orang ini bakal beneran pulang, terus buka Excel, bikin tabel plus minus, analisis mendalam gitu. Enggak, Oh, jadi bukan analisis beneran. lebih seringnya itu kayak refleks aja gitu. Atau ya cara halus buat nunda keputusan. Cara menghindar mungkin. Nah, itu dia poin pentingnya. Jadi, ini bukan soal orangnya kurang data atau butuh penjelasan teknis lagi, tapi lebih ke, ya, semacam hambatan psikologis atau emang nggak mau aja mutusin sekarang. Bisa jadi nggak enak bilang nggak, atau mungkin dia sendiri bingung kenapa ragu. Akibatnya ya jelas komunikasinya macet. Dua-duanya jadi nggak pasti. Kita nggak tahu keberatan aslinya apa. Dianya mungkin juga nggak bisa ngomongin ragu-ragunya. Peluang buat deal atau paling nggak dapat kejelasan lah ya. Hilang gitu aja. Ini dilema banget sih. Di satu sisi, kita kan gemes ya, pengen nanya langsung, oke, kalau boleh tahu nih, apa sih yang sebetulnya mau dipikirin? Kan butuh jelas ya. Tapi di sisi lain, Ada rasa khawatir gitu ya. Khawatir dianggap maksa atau kok jadi agresif gini. Atau malah ngerusak hubungan baik yang udah dibangun pelan-pelan. Nanya langsung gitu kan bisa kedengeran kayak, wah nyerang nih. betul banget. Akhirnya, yang sering kejadian gimana? Ya, kayak yang disinggung penulis. Kita mundur aja pelan-pelan, bilang, oh, oke, nggak apa-apa kok. Silakan dipikirin dulu, santai aja. Terus kita tinggal pergi, sambil berharap semoga nanti dia kontak lagi. Gitu. Pendekatan pasif yang penuh harap ya, tapi ya seringnya nggak efektif. Peluangnya nguap aja karena kita nggak pernah tahu akar masalahnya apa. Kita nyerahin kendali ke waktu, padahal waktu jarang banget jadi solusi buat kasus ginian. Nah, setelah dipaparin masalah sama dilema yang bikin gregetan ini, penulisnya baru deh nawarin solusi. Solusi yang ada di judul bab itu sendiri. Pakai frasa, sekedar ingin tahu. Frasa pembuka yang kesannya sepele ya, tapi kata penulisnya, ini punya kekuatan buat ngubah arah percakapan. Saya jadi penasaran, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa frasa sesimpel itu jadi efektif menurut si Jones ini? Intinya itu di fungsinya sebagai preface, awalan gitu. Coba bayangin kalau langsung nanya, spesifiknya apa yang perlu Anda pikirin? Itu kan rasanya kayak ditodong ya, orang bisa langsung defensif. Iya juga sih, kayak diinterogasi ya rasanya. Langsung ke intinya kadang bagus, tapi kadang butuh jembatan dulu ya. Nah, sekadar ingin tahu ini jembatannya.
Pas kita ngomong itu di awal, secara nggak langsung kita ngasih sinyal. Pertama, kita kasih tahu kalau pertanyaan berikutnya mungkin agak nusuk nih, tapi niatnya bukan buat neken. Kedua, kita kasih alasan, sekadar ingin tahu. Jadi permintaan informasinya terasa lebih ringan, nggak ngancam. Oh, jadi kayak bilang, maaf nih kalau agak dalam, tapi ini saya penasaran aja bukan mau maksa loh. Gitu ya kira-kira. Kurang lebih gitu, nadanya jadi berubah dari yang tadinya bisa jadi konfrontasi, jadi kayak kolaborasi penasaran bareng. Nah menariknya, kata penulis, ini secara halus balikin kendali obrolan ke kita, tapi caranya nggak bikin lawan bicara merasa diserang. Malah jadi lebih mungkin buat terbuka, karena pendekatannya nggak agresif. Oke. Ini mulai menarik nih. Coba kita lihat contoh-contohnya deh, yang dikasih penulis. Biar lebih kebayang prakteknya gimana. Ada beberapa variasi pertanyaan kan yang diawali pakai frasa kunci ini. Boleh. Ini penting buat lihat aplikasinya langsung. Contoh pertama nih. Sekedar ingin tahu apa spesifiknya yang Anda perlu waktu untuk pikirkan. Ini kan langsung nantang jawaban ngambang tadi ya. Betul. To the point tapi udah dilembutin sama awalan tadi. Fokusnya di kata spesifiknya itu. Konkret. Apa sih yang dibutuhin biar bisa maju? Nggak cuma diem diragu-ragu aja. Terus yang ketiga, sekedar ingin tahu apa yang menghalangi Anda untuk melangkah maju dengan ini sekarang. Yang ini lebih langsung lagi ya buat ngidentifikasi hambatan saat ini juga. Semua variasinya tujuannya sama. Gali lebih dalam. Cari akar masalah atau keraguan yang sebenarnya. Tapi ada satu instruksi penting banget setelah nanya ini. Dan ini nih mungkin bagian paling susah buat banyak orang. Ah iya. Saya ingat bagian itu. Abis nanya, diem. Ya kan? Jangan ngomong apa-apa lagi. Tahan godaan buat ngisi sepi. Gitu kan? Tulisnya nekenin banget soal kekuatan jeda, kekuatan diam. Silence. Ini bukan diam canggung biasa ya, tapi diam yang strategis. Keheningan setelah pertanyaan yang ya agak tajam tapi lembut tadi itu bikin semacam tekanan sosial yang halus. Lawan bicara jadi merasa harus jawab. Oh, tekanan buat ngisi kekosongan itu ya? Iya, mereka jadi kayak dipaksa ngeliat ke dalam diri, nyari jawaban jujur, atau minimal jawaban yang lebih jelas lah daripada cuma perlu waktu mikir. Penulisnya sampai punya analogi unik. 12 detik diam, itu bisa berasa kayak 3 minggu buat orang yang ditanya. Wow, 12 detik rasa 3 minggu. Itu pasti momen mikir yang intens banget ya? Iya, itu nandain kalau proses di otaknya lagi jalan, udah nggak bisa ngeles pakai jawaban standar lagi, dia lagi mikirin pertanyaan Anda, coba nyari kata-kata yang lebih pas, yang lebih beneran. Jadi kuncinya yaitu berani nanya pakai awalan tadi, terus berani diem. Biarin keheningan itu bekerja. Oke, jadi tekniknya tanya pakai sekedar ingin tahu, terus diem. Nah, hasilnya gimana? Penulisnya kan ngasih 2 kemungkinan utama tuh setelah jeda itu. Kemungkinan pertama, dan ini sering kejadian katanya, adalah setelah jeda yang mungkin agak lama dan sedikit awkward itu, akhirnya keluar jawaban yang lebih jujur, lebih nyata. Misalnya nih, dia mungkin bilang, sebenarnya saya agak khawatir soal budgetnya nih, atau saya belum yakin ini bakal diterima nggak ya sama tim saya, atau jujur aja saya masih bandingin sama pilihan lain. Aha. Nah, akhirnya kan jelas ada informasi baru. Kalau udah gini, obrolan bisa lanjut lagi ke arah yang lebih produktif. Kita jadi tahu masalah sebenarnya apa, terus bisa mulai dibahas bareng-bareng. Hambatan yang tadinya ngumpet jadi kelihatan. Itu skenario pertama. Skenario kedua, jedanya malah lebih lama lagi. Mungkin lama banget, sampai kita sendiri yang mulai nggak enak. Tapi, kata penulis, ini justru bisa jadi tanda yang lebih bagus lagi. Loh, lebih bagus. Kok bisa? Bukannya kalau diem lama berarti dia bingung atau nggak mau jawab? Mungkin awalnya gitu. Tapi jeda yang lama banget itu seringnya nunjukin kalau lawan bicara lagi berusaha keras nyari alasan yang pas buat nunda. Pas lagi nyari-nyari itu, dia mulai sadar kalau sebenarnya nggak ada alasan yang kuat. Oh, jadi pas diam itu dia kayak ngecek lagi ragu-ragunya sendiri, terus sadar kalau ragu-ragunya itu nggak kuat gitu ya? Persis, kayak kegep sama diri sendiri gitu. Nah, pas udah sadar gitu, responsnya bisa jadi mengejutkan loh. Penulis ngasih contoh, dia bisa aja tiba-tiba bilang, tahu nggak, Anda bener juga sih. Sebenarnya nggak ada lagi yang perlu saya pikirin. Atau, dipikir-pikir lagi nggak ada yang ngehalangin saya juga sih sebenarnya. Wah, luar biasa ya. Jadi diemnya itu sendiri malah bisa jadi pemicu buat dia ngatasin keraguannya sendiri, terus ambil keputusan. Bisa jadi kayak gitu. Tapi penting nih kita ingat lagi tujuan utama teknik ini, kayak yang ditekankan penulis. Tujuannya bukan buat menang debat atau maksa orang setuju sama kita. Bukan itu ya.
Tapi lebih ke dapetin kejujuran dan transparansi. Buka pintu komunikasi yang tadinya ketutup sama jawaban standar. Persis. Tujuannya itu ngerti apa sih yang sebenarnya ada di pikiran lawan bicara, apa hambatan realnya. Teknik ini kalau dipakai dengan tulus ya, sebenarnya malah memberdayakan dua-duanya loh. Kita bantu dia ngomongin sesuatu yang mungkin susah dia ungkapin, bahkan ke diri sendiri. Kita bantu dia dapat kejelasan. Ini nyambung ke poin soal keberanian ya. Penulis kan nutup bab ini pakai ide yang lumayan menarik soal peran kita dalam obrolan kayak gini. Dia ngomongin soal ngajuin pertanyaan besar dan berani. Big, brave questions. Iya, menurut dia kemampuan buat nanya pertanyaan kayak gini itu yang ngebedain komunikator biasa sama apa yang dia sebut ahli pembuat keputusan profesional. Professional mind maker upper gitu istilahnya. Agak unik ya. Ahli pembuat keputusan profesional. Maksudnya, kita ini bukan cuma nawarin ide atau barang, tapi kita bantu orang lain buat jalanin proses mutusinnya sendiri. Tepat. Pakai teknik kayak sekedar ingin tahu, terus diem, itu kita bantu ngilangin kabut keraguan atau penundaan yang nggak jelas, kita bantu ungkap inti masalahnya. Nah kalau udah lebih jelas gitu, kita baru bisa benar-benar bantu orang lain buat maju. Entah majunya itu berarti setuju sama kita, atau mutusin kalau ini emang nggak cocok buat dia tapi alasannya jelas. Kuncinya tuh kemajuan dan kejelasan, bukan cuma sekedar iya aja. Jadi ini alat buat fasilitasi kejujuran dan dorong aksi ya, bukan cuma trik persuasi. Cara pandangnya menarik. Menarik banget. Fokusnya jadi geser dari menang ke paham dan bantu. Oke deh, mari kita coba rangkum poin-poin kuncinya dari obrolan kita soal bab 23, sekedar ingin tahu ini. Intinya, frasa simpel sekedar ingin tahu itu bisa jadi pembuka yang lumayan kuat buat nemus jawaban ngambang kayak saya perlu mikir dulu. Betul. Dengan cara itu kita bisa ngelembutin pertanyaan yang lebih langsung dan spesifik, terus diikuti jeda yang strategis, kita kasih ruang buat lawan bicara ngasih respons yang lebih jujur, lebih konkret. Ini bantu banget buat nemuin hambatan yang sebenarnya. Dan hasilnya bisa dua tadi ya, dapat kejelasan soal masalah aslinya, jadi diskusi bisa lanjut produktif, atau malah si lawan bicara sadar sendiri kalau sebenarnya nggak ada alasan kuat buat nunda, jadi bisa langsung ambil keputusan. Pada akhirnya, ini soal gimana caranya dorong transparansi dan bantu orang lain, termasuk diri kita sendiri juga sih, buat keluar dari macetnya mikir atau nunda-nunda yang nggak perlu. Ada tambahan perspektif lagi mungkin sebelum kita tutup sesi ini? Mungkin cuma nekanin lagi soal niat ya, kayak yang udah kita singgung tadi. Kekuatan teknik ini tuh ada kalau niat kita beneran tulus, mau cari kejelasan, bukan sebagai trik manipulatif. Kalau niat kita emang mau paham dan bantu, pendekatan ini bakal kerasa asli dan lebih gampang diterima. Tapi kalau cuma dipakai sebagai taktik buat nekan, biasanya orang bisa ngerasain kok, dan malah bisa jadi bumerang. Jadi, ya kejujuran sama empati itu tetap jadi dasarnya. Poin yang penting banget itu, niat di balik kata-kata. Makasih ya. Nah, buat Anda para pendengar, seperti biasa nih, kita mau kasih satu pemikiran buat direnungkan lebih lanjut, yang nyambung sama pembahasan kita hari ini. Silahkan. Pertanyaannya gini, coba deh Anda pikirin, di luar konteks jualan atau negosiasi formal yang mungkin banyak dibahas di buku ini, ada nggak sih situasi lain di kehidupan Anda, mungkin personal atau profesional, di mana Anda sering dapat jawaban yang rasanya kok samar, ngegantung atau nggak jelas? Mungkin dari pasangan, anak, teman, atau rekan kerja. Nah, gimana caranya Anda bisa adaptasi pendekatan sekedar ingin tahu ini dengan niat yang tulus ya, buat cari kejelasan untuk ngebuka komunikasi yang lebih jujur di situasi-situasi itu, tanpa kedengaran kayak nuntut atau malah mulai konfrontasi? Pertanyaan refleksi yang bagus tuh. Penerapan prinsip ini bisa jadi jauh lebih luas ya daripada sekedar konteks bisnis aja. Buat bangun jembatan pemahaman di banyak hubungan. Semoga sesi eksplorasi mendalam kita kali ini ngasih Anda wawasan baru ya, dan mungkin alat baru juga yang bisa dicoba. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.